Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan mengkaji tentang kalimat insyaallah. Beberapa waktu yang lalu kita sempat kemudian dihebohkan tentang kalimat insyaallah itu penulisannya tidak benar, terus harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Karena kalau insyaallah itu bisa berarti membuat Allah, mengarang Allah dan sebagainya, jadi harus benar. Nah, koreksian tentang tulisan insyaallah itu bolehlah untuk dijadikan kita lebih berhati-hati. Tetapi jauh lebih dari itu, jemaah yang dirahmati Allah, saat ini kita akan lebih mengkaji lebih dalam bagaimana kalimat insyaallah itu tepatnya, bagaimana, lalu bagaimana secara hakikat tentang insyaallah itu. Karena juga tidak hanya sekedar tulisan insyaallah itu perlu dikoreksi, walaupun ada orang yang tidak peduli, pokoknya maksudnya insyaallah itu jika Allah berkehendak sajalah, tulisan salah tidak ada masalah gitu kan. Tapi justru yang perlu dikaji itu sesungguhnya adalah ontologi tentang insyaallah itu. Apa sebenarnya kalimat insyaallah itu? Karena di Indonesia kadang-kadang justru insyaallah itu salah kaprah dipakai. Biasanya kalau mau nolak orang itu tidak enak, maka bilang insyaallah. Jadi ongkuna tak ada tega gitu kan, ada tega ya insyaallah, ongkuna tak ada tega tapi tak nyaman terus insyaallah. Nah itu salah, itu salah besar itu nanti. Terus ada juga karena tidak yakin gitu ya, tidak yakin terus bilang insyaallah. Atau kemudian janji-janji palsu, janji-janji palsu dengan insyaallah itu juga lebih berbahaya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan tapi sebenarnya insyaallah itu, tetapi kita harus tahu dulu insyaallah itu apa maksudnya dan bagaimana. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mulai dari kitabnya Syekh Al-Muqbil Al-Wadi'i itu, dalam At-Tajul Al-Muqallalnya itu beliau bercerita sedikit sesuatu yang lucu tentang insyaallah itu. Ada seseorang yang hendak pergi ke pasar, mau beli keledai, mau beli himar gitu ya. Lalu dia berkata kepada istrinya, bapak ini atau seorang laki-laki ini berkata sama istrinya, dia bilang begini, sa'adhabu ghadan li astari himara, besok saya akan pergi ke pasar untuk membeli keledai gitu ya. Bapak ini tidak bilang insyaallah, pokoknya dia yakin, dia bilang sama istrinya, besok saya mau beli himar, mau beli keledai gitu. Lalu kemudian istrinya itu mengingatkan, faqalat lahu imra'atahu kul insyaallah, katanya istrinya, ya pak, ngomong insyaallah lah gitu, jangan kemudian besok saya mau beli keledai gitu. Terus istrinya bilang, diingatin insyaallah gitu. Tapi apa jawabnya suaminya ini atau bapaknya ini ketika dibilang begitu? Faqal limada an-nuqud fi jaibi wal himar fi suq. Ngapain juga bilang insyaallah, katanya kan, jelas-jelas saya sudah punya uang, ada uang di sakuku dan keledai ada di pasar gitu kan, ngapain juga bilang insyaallah? Saya sudah pasti punya uang, uang ada di saku saya, lalu kemudian keledainya ada di pasar, jadi tidak perlulah, tidak penting bilang insyaallah itu, katanya. Itu diingatkan sama istrinya ya. Nah, makanya tugas istri juga mengingatkan
suami. Takut suaminya lupa gitu Bu, diingatin. Jadi kalau suaminya agak banter gitu, agak gimana gitu, terus ambu on laon ngaenga salah senta, itu tugas istri. Jadi dari apapun itu tugas istri. Nah, ceritanya besoknya sudah sang suami ini atau laki-laki ini sudah pergi ke pasar. Summa dhahaba wa bainama huwa fit tariq nadara fi bi'rin fatasaqatat an-nuqud min jaybihi fil bi'ri fa khala'a siyabahu wa nazala falam yajid an-nuqud wa ja'a al-lissu fa ahada siyabuhu. Ini luar biasa ceritanya. Ketika sudah berangkat, sudah mau ke pasar gitu, nah tiba-tiba laki-laki ini atau orang ini suatu saat kemudian di jalan itu dia melihat sumur. Nah, ketika melihat sumur itu kok tertarik gitu, terus lihat sumur itu lupa. Ketika lihat sumur itu, uang yang ada di kantongnya itu kemudian jatuh ke sumur itu. Nah, karena jatuh ke sumur, lalu kemudian dia mau ngambil uangnya, lalu kemudian buka baju, ya, bajunya dibuka untuk mengambil uang itu, terus dicari-cari, dia kemudian menyelam gitu di sumur itu, tidak ketemu uangnya tidak ketemu. Nah, baju yang dilepas di atas sumur itu tiba-tiba diambil oleh orang juga, dicuri sama orang. Summa raja'a ila baitihi uryanan fawaqa'al bab faqalat zaujatuhu man ana insyaallah gitu. Jadi ketika itu laki-laki ini kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak pakai baju, sudah uangnya juga sudah tidak ada. Jadi kemudian ngetok pintu, assalamualaikum gitu, terus ditanya sama istrinya atau orang yang di dalam itu, istrinya, siapa katanya. Lalu suami itu bilang, saya insyaallah katanya. Jadi tidak usah saya kok insyaallah gitu kan, takut bukan saya gitu kan, ana insyaallah katanya. Ini cerita lucu tapi cukup menarik ya. Jadi diingatkan sama istrinya gitu, bilang insyaallah. Apa mah insyaallah, cek reng lah pasti ya. Sebeda tanang kok keledai ada di pasar tinggal beli gitu kan. Nah, ternyata kejadiannya seperti itu. Karena takut dengan kalimat yang diingatkan istrinya itu dengan insyaallah. Nah, pas tanya, siapa Mbak? Nah, engkau insyaallah. Saya jika Allah berkehendaki. Oh ya, sudah lucu itu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang akan kita kaji saat ini, bahwa kalau di kamus kita itu insya Allah itu jika Allah mengizinkan atau jika Allah menghendaki. Jadi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan janji yang belum pasti dipenuhi. Nah, mari kita kaji lebih dalam, insya Allah itu di dalam Al-Quran ada di mana gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kalimat insya Allah itu ada di dalam Quran yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ucapkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 23 kemudian 24. Ini yang menjadi dasarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu aku akan melakukannya besok, kecuali kamu ucapkan dengan kalimat jika Allah menghendaki atau insya Allah. Dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk
kepada yang lebih dekat kebenarannya. Jadi kalimat insyaallah itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 24 untuk mengingatkan kita bila kita ingin melakukan sesuatu itu yang masih belum terjadi atau belum pasti atau belum tahu kejadiannya dengan mengucapkan insyaallah. Nah, apa asbabun nuzul ayat ini ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah begini ceritanya. Jadi ini memang perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai etika atau adab jika kita bertekad untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang itu dengan mengembalikan kepada kehendak Allah ya. Karena Allah yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada besok hari, pada yang akan datang. Jadi hal-hal gaib itu Allah lah yang tahu apa yang terjadi, sedang atau akan terjadi itu. Jadi ceritanya begini ya, sebabun nuzul dari ayat ini di Quran surat Al-Kahfi ini adalah saat para pendeta Yahudi pada waktu itu melalui An-Nadir dan Utbah itu di Madinah, mereka kemudian menanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal. Jadi kan kabar tentang seorang rasul ini sudah datang itu sudah ngetrek viral gitu ya. Lalu kemudian apakah benar itu seorang rasul atau tidak? Maka para pendeta Yahudi itu kemudian nitip pesan untuk bertanya tentang 3 hal. Kalau 3 hal itu kemudian bisa terjawab, maka itu adalah rasul. Itu berarti betul Rasulullah itu ya. Tapi kalau tidak bisa jawab, berarti dia bukan seorang rasul, jadi tidak perlu diikuti. Jadi kalau dia bisa menjawab, berarti dia seorang nabi dan rasul. Namun kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, berarti dia bukan seorang rasul dan tidak perlu diikuti gitu. Nah, pertanyaan itu meliputi tentang Ashabul Kahfi ya, tentang pemuda-pemuda yang di gua, yang ceritanya sebelum Rasulullah itu. Lalu cerita tentang seorang pengembara yang mengembara barat timur, lalu tentang ruh. Itu 3 pertanyaan yang dititipkan kepada An-Nadir dan Utbah. Sampai kemudian disampaikan kepada Rasulullah tentang hal itu, lalu Nabi SAW mengatakan, ya besok saya jawab gitu. Tapi Rasulullah tidak pakai insya Allah, ya sudah besok saya jawab. Ternyata itulah teguran Allah sebagai sebuah adab, pembelajaran buat kita. Saat itu ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu sampai 15 hari. Coba bayangkan, janji besok ternyata sampai 15 hari. Itulah yang membuat kemudian Nabi sendiri cemas, sedih juga gitu. Lalu kemudian pada saat itu omongan orang-orang pada waktu itu omongannya, oh itu enggak benar, itu enggak bisa jawab, katanya besok, tapi sudah sampai 15 hari ini tidak ada jawaban. Nah, itulah ternyata di situ maknanya adalah Allah memberikan pembelajaran bahwa saat kita kemudian berjanji sesuatu yang pasti, itu tidak boleh kecuali harus ada kalimat insyaallah. Nah, inilah pembelajaran dari Allah kepada Nabi kita, dan sebenarnya untuk kita adab dan etikanya saat kita janji untuk melakukan sesuatu harus dengan kalimat insyaallah. Dan kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, bahwa memang surat Al-Kahfi ini kemudian memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, dan disitulah kita banyak belajar tentang jawaban yang diberikan Allah tentang 3 pertanyaan itu. Nah, surat Al-Kahfi ini yang kita tahu keutamaannya diantaranya adalah di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, pertama adalah melindungi dari hal-hal yang tidak baik, semacam gangguan dari binatang atau mungkin ada sesuatu yang tidak baik. Jadi Imam Ahmad itu meriwayatkan ada seorang lelaki yang seseorang itu ternyata adalah Usaid bin Khudair ya.
membaca surat Al-Kahfi. Lalu setelah dia membaca surat Al-Kahfi itu, ada rupa-rupanya binatang yang kemudian pergi dari situ karena mendengar bacaan surat Al-Kahfi itu. Saat itu diadukan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, Iqra' fulan fa innaha sakinah tanzilu indal Qur'an atau tanazzalat lil Qur'an. Bacalah fulan surat Al-Kahfi itu, sebab yang kamu alami adalah ketenangan yang turun berbarengan dengan Al-Quran, atau turun karena Al-Quran dibaca. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau baca surat Al-Kahfi itu keutamaannya adalah memberikan ketenangan, dan kita kemudian terlepas dari gangguan yang mungkin muncul pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masyhur juga surat Al-Kahfi itu adalah bisa melindungi dari Dajjal. Man hafidha asra ayat min awwali suratil kahfi usimat Dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari Dajjal. Dan di riwayat lain ada 10 ayat yang terakhir. Jadi dengan hafal saja 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini, bisa kemudian terlindungi dari Dajjal. Dan yang ketiga adalah, dan ini yang masyhur adalah, apabila kita membaca surat Al-Kahfi itu di hari Jumat, malam Jumat atau di hari Jumat, nanti akan menjadi cahaya penerang kita pada saat di hari kiamat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan pancaran cahaya di antara 2 Jumat yang dilaluinya. Jadi intinya nanti pada hari kiamat dia juga akan mendapatkan cahaya pada saat di hari kiamat. Itu di antara keutamaan kita membaca surat Al-Kahfi. Jemaah yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Jadi ucapan insyaallah itu adalah bahwa meyakini bahwa semua yang akan terjadi itu atas kehendak Allah. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalimat insyaallah itu, umat Islam percaya bahwa semua berasal dari kehendak Allah. Manusia itu tidak punya daya dan kekuatan melainkan karena dari Allah. Kalimat insyaallah ini menunjukkan sifat keterbatasan manusia, sifat kelemahan manusia. Manusia hanya berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah. Ini supaya benar cara berpikirnya tentang insyaallah ini. Manusia diajarkan oleh Allah untuk berencana, berusaha, lalu mempersiapkan diri atas apa yang diinginkan pada hari-hari berikutnya atau keinginannya pada berikutnya. Itu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sering juga kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berusaha, berencana, mempersiapkan atas apa yang akan terjadi besok. Ya, kita berusaha, tapi yang menentukan semua adalah Allah. Di dalam Quran juga, Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah menyuruh kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang kemudian menjadi sangu untuk akhiratnya. Jadi kita disuruh bersiap, merencanakan, berpikir tentang apa kesiapan kita kalau sudah nanti di akhirat itu. Bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, ucapan insya Allah itu bukan ucapan basa-basi atau alasan untuk menolak atau tidak yang sebenarnya ada dalam hati, cuma tak nyaman gitu kan. Jadi insya Allah bukan juga kalimat insya Allah itu untuk menunjukkan ketidakseriusan untuk memenuhi janjinya. Nah, makanya kan kalimatnya saja sudah bisa dibedakan itu, model insya Allahnya itu, insya Allahnya tebel apa enggak ya. Jadi kalau sudah ya insya Allah yakin ya, tapi kalau ya insya Allah lah, nah itu berarti berarti okur aku aja itu tak jawaban. Nah ternyata ucapan insya Allah itu bukan untuk itu, hati-hati. Ucapan insya Allah bukan untuk basa-basi, bukan juga alasan untuk menolak atau tidak, juga bukan untuk menunjukkan ketidakseriusan kita untuk memenuhi. Justru insya Allah itu merupakan kesungguhan untuk memenuhi apa yang kita janjikan, tetapi dibarengi dengan ketawadduan, karena di situ ada kesadaran tauhid bahwa Allah lah tempat bergantung segalanya, sedangkan kita hanya berusaha. Jadi insya Allah itu dipahami percaya kepada takdir Allah. Jadi insya Allah bukan hanya janji kepada manusia. Kalimat insya Allah itu adalah bentuk janji kepada Allah. Tidak boleh digunakan untuk janji palsu, karena kalimat insya Allah itu adalah janji kepada Allah. Nah, ini hati-hati. Ini jauh lebih penting dari hanya sekedar tulisan insya, dipotong apa enggak, insya apa itu penting untuk kita ketahui, hanya untuk mengoreksi, walaupun kita tahu maksudnya adalah jika Allah berkehendak, tetapi jauh lebih penting dari itu, insya Allah itu janji kepada Allah. Jadi bukan digunakan untuk janji palsu. Nah, sekarang gimana sekarang kalau sudah tahu begitu? Masihkah salah kaprah? Jadi insya Allah itu dipakai tak nyaman mau anjak ya insya Allah lah gitu kan, beda gitu insya Allah gitu, artinya nanjar tidak, itu basa-basi. Hati-hati ya. Jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ini saya ingin menyampaikan hadis, ada kaitannya tentang hal yang gaib ya, tentang hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita tidak tahu antara kita dengan yang lainnya ya, ada kaitannya dengan masalah ini ya. Ada hadis yang cukup masyhur itu, saya ambil di kitabnya Syekh Tal'at Afifi Salim itu, Al-Qasasus Sahih fi Sunnah An-Nabawiyah. Riwayat ini sudah cukup masyhur ya, saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, kana rajulani fi bani Israel mutawahiyain fakana ahaduma yudhnib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Dulu ada dua orang Bani Israel memiliki sikap yang berbeda ya. Satunya itu suka berbuat dosa, sedangkan yang satunya ahli ibadah. Nah, ini juga buat peringatan pada kita, pelajaran bahwa dulu di Bani Israel, kata Rasulullah, ada dua orang yang punya karakter yang berbeda. Satunya itu suka ngelakoni dosa, maksiat gitu kan. Satunya ini ahli ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yara al-akhar ala dzanbi fayaqul aksir. Fawajadahu yauman ala dzanbin faqala lahu aksir. Faqala khallini wa rabbi abu ista alayya raqiba. Faqal wallah la yakfarullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah. Nah,
orang yang suka berbuat dosa ini suka dilihat sama yang ahli ibadah itu. Jadi setiap ngelihat itu ambu, berhenti gitu kan. Dia buat maksiat, ambu, berhenti gitu. Terus setiap melakukan dosa, ambu, aksir, berhenti gitu. Terus lalu kemudian dia, apa jawabnya orang yang berdosa ini atau melakukan maksiat ini, karena sering ditegur gitu, dia menyatakan begini, tinala urusan engkau musuh pangeran, urusan engkau musuh Gusti Allah, bak naria teti pengawas nengkau apa. Jadi agak mangkel juga gitu kan, gitu kan. Nah, rupa-rupanya yang ahli ibadah ini tidak sabar, lalu mengatakan begini, wallah la yakfirullahu laka aw la yudhirukallahu al-jannah. Demi Allah, bakna tak kira sapora masuk Gusti Allah, tak kira masuk surga bakna. Ini coba bisa dibayangkan, ini pelajaran buat kita. Jadi ini ahli ibadah ngingatin saudaranya atau temannya atau sahabatnya itu yang berbeda karakter itu. Ketika diingatin dia diem aja, ndak ngereken, bit kemudian mangkel. Sudahlah, ini urusan aku dengan Tuhan, bak najak dadi pengawasan engkau. Satu sisi kan benar ahli ibadah ini kan ngingatkan itu kan bagian dari ibadah yang dia lakukan, tapi rupa-rupanya ndak sabar. Dari saking tidak sabarnya lalu kemudian melaknat, itu yang bahaya. Jadi dia demi Allah bakna tak kira sapora masih Gusti Allah bakna. Ini bisa terjadi pada kita loh Pak, karena kita sering merasa menjadi orang baik, yang kita ingatkan itu orang yang tidak baik, tak kira masuk surga bakna. Nah, ini tidak sabar. Faqabada arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin. Lalu ketika, singkat cerita, ini dua orang ini kemudian meninggal ya, cabut ruhnya sampai kemudian berada di sisi Tuhan yang semesta alam. Faqala li hadzal mujtahid, lalu Allah mengatakan kepada yang rajin beribadah ini, akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Ditanya oleh Allah kepada orang yang yang ahli ibadah ini, apa bekna tahu engkau, apa engkau tahu tentang aku, kata Allah, ataukah engkau kuasa atas apa yang ada di tanganku, kata Allah. Jadi kan orang ahli ibadah ini sudah melebihi kekuasaan Allah. Bekna tak kira sapora, bekna tak kira masuk surga lah. Itu kalimat yang hati-hati ngomongnya ya. Lalu Allah kemudian mengatakan pada orang yang berdosa, kepada orangnya, wa qala lil mudnib idhab fadkhulil jannah bi rahmati. Yang dulu berdosa itu, ayo masuk surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar idhabu bihi ilan nar. Sedangkan yang tadi ahli ibadah itu suruh masuk neraka sama Allah. Hati-hati. Qala Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadi latakallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Katanya Abu Hurairah setelah mendengar cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang Bani Israel ini, dia menyatakan, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia hanya mengucapkan satu kata namun bisa membinasakan dunia dan akhiratnya dia. Nah, hadis riwayat Abu Daud. Jadi cerita ini sahih ya. Artinya begini, kita yang sedang dalam ketaatan, kita sedang dalam kebaikan ini, jangan menghina, jangan merendahkan orang yang masih belum. Tugas kita mengajak saja, berdakwah. Harus terus sabar. Jangan kita sudah merasa menjadi orang baik. Merasa menjadi lebih baik itu adalah modelnya iblis, dan itu bisa jatuh kita. Tetapi tugas untuk mendakwahi terus memang. Jadi ceritanya, ini orang yang tadi berbuat maksiat itu, setelah diucapkan begitu, ini tidak sabar rupa-rupanya yang ahli ibadah ini, yang merasa baik ini, lalu kemudian melaknat.
Bokna tak kira sabar. Ternyata beberapa waktu setelah itu yang maksiat dan dosa ini bertaubat kepada Allah. Lalu dengan waktu yang singkat, dengan taubatnya yang sungguh-sungguh, lalu kemudian Allah mengatakan, kamu masuk surga dengan rahmatku. Sedangkan Allah menegur orang-orang yang kemudian merasa baik dan ini, harus tetap sabar kita. Tidak boleh lalu kemudian mengatakan, tak kira masuk surga bana, tak kira siapa orang masuk Gusti Allah. Padahal dalam detik-detik tertentu Allah bisa mengampuni seseorang. Bukankah kita sudah tahu cerita tentang pembunuh 100 orang? Mana orang bunuh satu itu tidak bisa tidur, bagaimana 100 itu? Tapi Allah karena dia bersungguh-sungguh taubatnya, seorang wanita tidak baik-baik dengan kasih sayangnya memberikan minum pada binatang anjing itu, diampuni dosanya oleh Allah. Jadi hati-hati, karena perasaan lebih baik, merasa lebih baik itu adalah model cara berpikirnya iblis. Hati-hati, tetap merasa kita ini biasa saja di hadapan Allah. Maka saya sampaikan itu, kenapa? Karena kita sebenarnya masuk surga itu bukan karena amal kita. Kalau ngitung amal kita yang cuma 60 tahun itu, kalau full 60 tahun dengan kenikmatan surga itu tidak banding, tidak sweet, jauh sekali, tidak sweet dengan kenikmatan surga. Jadi itu karena rahmat Allah. Jadi satu sisi kita memang teruslah berdakwah, teruslah mengajak kepada kebaikan, tetapi kemudian jangan merasa menjadi orang yang sudah paling benar, sudah paling baik. Tetap doakan yang belum dapat hidayah itu, ya Allah beri hidayah, ya Allah beri hidayah, Engkaulah yang berkuasa. Jadi harus sabar, jangan kita merasa sudah jadi orang baik terlontar kata-kata melaknat atau merendahkan. Hati-hati. Bukankah riwayat ini mengingatkan banget? Allah sampai marah tuh, kamu tahu aku, kata Allah, kok sok kemudian surgamu tah gitu. Hati-hati, kamu lebih kuasa dari aku tah kalau aku berkehendak begini. Ini mengingatkan, sehingga saya selalu mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang la yuridu uluwan, ya. Allah menjadikan negeri akhirat itu adalah bagi orang-orang yang selama di dunia dia tidak merasa menjadi orang yang wah, tetapi dia tetap tawadhu, ya. Karena akhirat itu hanya akan diperuntukkan untuk orang-orang yang tawadhu, bukan untuk orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Nah, pelajaran dari hadis ini kan kaitannya dengan sama juga dengan itu, ya. Jadi tidak pasti, jadi hati-hati, jangan memastikan mengklaim orang itu A itu masuk surga, si B itu masuk neraka. Itu tampakan lahir saja, ya. Tampakan lahir. Kita tidak boleh mengklaim seperti itu. Jadi berdasarkan riwayat ini, pertama pelajaran yang bisa kita ambil, seseorang itu tidak boleh memastikan hukum yang menjadi hak khusus bagi Allah, karena itu merupakan gambaran etika yang jelek dan tidak tahu malu. Jadi kita ini tidak kuasa. Maka model-model kita ini harusnya ya terus dakwah, sabar. Ketika kita pun tidak berhasil, malah dibantah, itu memang jelek orang yang tidak mau didakwai. Tetapi kita harus sabar, tidak boleh lah kok tak mempan lah benar, terus benar tak benar, wah jangan, karena kita merasa lebih baik. Hati-hati juga, ya, karena bisa jadi dengan kesombongan itu kita justru jatuh, ya. Nah, yang kedua, seseorang itu tidak boleh membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Jadi itu kan namanya epa mate gitu kan. Pas lacu, iya kalau dia terus begitu. Kalau kemudian nanti mau bertobat cuma agak jaim gitu kan, diingatkan terus dia agak jaim kan, tinalah deki atau betul, tapi engkau mau nepai ngarua pegel engkau, akhirnya kan tinalah benar apa engkau, akhirnya jaim dia kan. Nah, jangan kita selalu membuat orang putus asa dari rahmat
Allah. Wong ceritanya yang 100 membunuh 100 itu kan dibunuh yang ke 100 itu karena apa? Karena tidak memberikan keluasan rahmat Allah. Saya sudah membunuh 99. Madek lah buatnya, tak kira sapora lah. Sangang polo sangak hepate kepila 100. Karena dia apa? Mematahkan semangat dari rahmat Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tugas kita semua pendakwah. Bukan cuma saya cuma di sini, tapi secara pribadi semua berdakwah. Tapi jangan kemudian membeda apa masalah, aduh ada lah bakna, ada jalan lah, neraka lah bakna neraka. Jangan gitu. Jadi apapun sabar. Ada kok Allah Maha Pengampun. Udah ayo sungguh-sungguh. Ada orang yang melakukan kesalahan ini ya Allah Maha Pengampun, ayo apa jeng sati aja, tak apa sisa-sisa umur rabakna, ayo ke masjid. Jangan bakna pas bakna kapisa nurwa teti bakna ada lah bakna mate palang neraka. Itu berarti seseorang membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Ini sudah jelas, ini kisahnya begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tadukussu bima sadartum an sabilillah walakum adzabun adzim. Dan kalian merasakan kemelaratan manusia disebabkan kalian menghalangi manusia dari jalan Allah, bagi kalian azab yang besar. Jadi kalau kita yang menjadi penghalang, penentu, menjustifikasi kamu sudah tidak ada jalan, habis kamu, itu jangan. Makanya saya suka kalau kemarin ada kegiatan di Polres untuk tahanan yang masih di Polres, untuk yang di penjara. Wah, mereka luar biasa, harapan mereka untuk bertobat luar biasa. Maka saya bilang, kesempatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini untuk menjadi hamba Allah yang diridhoi dan dicintai Allah besar sekali. Karena orang yang dicintai Allah diantaranya adalah orang-orang yang bertaubat. Maka disebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang loh, cinta. Sekarang ketika merasa bersalah, ketika itu kesempatan Anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sedangkan kita kadang-kadang karena sudah merasa jadi orang baik, tenang, swarga lah, gampang, sudah taat. Wah, jangan begitu. Itu justru tidak ada. Allah mencintai orang sombong itu tidak ada. Justru la yuhibbu. Allah tidak senang kepada orang-orang yang mutakabbir. Hati-hati. Jadi saya bilang, jangan membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Punya anak, punya ponakan, punya family yang masih begitu, ya alos ya terus, sabar. Dibudina, siapa tahu nanti nasihat-nasihat kita itu baru dapat hidayah dari Allah ketika dia akhir-akhirnya, yang kok saben om main engkau. Cepas tahu bersati ya pas. Jangan, kita ini bukan Tuhan. Tugas kita itu adalah mengajak, bukan merubah. Nabi SAW saja yang kemudian apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu kemudian dikabulkan. Pamannya Abu Talib yang begitu sangat sayang, menjaga terhadap dakwah Rasulullah sampai tidak masuk Islam juga, padahal Rasulullah menginginkan itu. Nah, itu artinya disitulah letaknya kalimat insya Allah itu. Jadi ada ketauhidan, ada kita disuruh berencana, berusaha, tetapi Allah lah yang kemudian menentukan segalanya, supaya kita tidak menjadi orang yang melebihi Tuhan atau kemudian seperti Tuhan. Naudzubillah. Itu justru tidak baik. Yang ketiga, pelajarannya adalah kita disuruh bersikap berhati-hati untuk tidak mengatakan sesuatu dengan lisan yang bisa membuat binasa diri kita atau bahkan membinasakan diri kita dunia dan akhirat. Naudzubillah. Jadi ada riwayat hadis, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati mir ridwanillah la yulki laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min syahatillah la yulki laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang diridhoi oleh Allah, dia tidak menyangka bila dengan ucapannya itu lalu kemudian Allah naikkan derajatnya.
Lalu ada seseorang yang mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah, dia tidak menyangka bila ucapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hati-hati, sama seperti kejadian tadi itu. Ada orang yang dia ngomong sesuatu bagus, indah, memberi semangat ya, karena dosa besar itu salah satunya adalah berputus asa dari rahmat Allah. Apalagi kita yang menjadi provokator, tidak semangatnya seseorang memate karborang, itu bahaya, itu dosa besar. Makanya ada orang yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah karena omongannya bagus. Iya Pak Sabel, iya cek, ayo yakin, ayo semangat, njek tak apa, bismillah Allah maha pengampun. Itu semangat-semangat. Tapi ada orang yang mengucapkan kata-kata yang dengan kata-katanya itu justru dimasukkan ke neraka jahanam. Loh, ini yang tadi itu ahli ibadah loh, bagus itu ibadahnya orang itu, tapi karena tidak sabar sampai kemudian mengatakan kata-kata laknat. Dan ini hadis yang saya bacakan tadi ini diingatkan, lebih ditekankan pada orang dalam kondisi marah. Biasanya kalau orang marah itu dengan 3 model macam marah, ada acting out, ada kemudian dumping, ada yang burying. Jadi model marahnya orang acting out itu adalah seperti orang yang buka jendela lalu kemudian ngomong lah sak ketika marah itu, wah mbok namun tak kapi sudah lega, tapi kapi selesai itu. Tapi orang-orang yang model marah acting out ini berbahaya, apalagi sampai dia mengucapkan kalimat seperti tadi itu, mun mbok nalan tak esapura, nah itu kalimat laknat. Jadi Imam An-Nawawi itu menyatakan bahwa ulama sepakat orang tidak boleh melaknat, merendahkan sesuatu, itu tidak boleh personnya. Kita boleh melaknat sifat-sifatnya. Bedakan, kita haram hukumnya untuk melaknat seseorang, tapi kita boleh melaknat sifat-sifatnya. Contoh, orang tatoan itu begini-begini, tapi tidak bisa nah tatoan elaknat masya Allah. Jadi jangan personnya, tapi mun orang atatur ya elaknat masya Allah, karena orang ini bisa berubah. Mun orang asanggul itu dilaknat oleh Allah, cek langsung umumkan arwah asanggul, arwah neraka lah, tak kira sapura elaknat masya Allah. Jangan personal. Jadi kita tidak boleh, tapi sifat-sifatnya sesuai hadis boleh. Misalnya orang yang kemudian makan riba, orang yang makan riba dilaknat oleh Allah gini boleh, tapi tidak boleh sebut si A itu sudah masuk neraka pasti. Jangan. Inilah membedakan di dalam kalimat ini, pembelajaran. Dan hati-hati pada saat kita sedang marah. Nah, jadi ibu, bapak kalau marah pada seseorang, biasanya itu jasa-jasanya disebutkan, muntah engkau, orang semuanya tahu. Hati-hati, habis amal kita, habis kita merasa jadi lebih baik akan hancur. Orang itu yang kita kata-katain, yang kita laknat, lalu kemudian dia bertobat dan diterima tobatnya, habislah yang kita. Hati-hati ya, tetap kemudian bersabar. Jadi hati-hati dengan omongan, karena ada orang yang omongannya indah, bagus, itu justru memberi semangat. Tapi orang kata-katanya dengan provokator, menjatuhkan, menjelekkan, justru dia akan dimasukkan ke neraka. Walaupun dalam hadis itu disebutkan 70 tahun. 70 tahun itu lama loh. Bukan model 70 tahun hanya karena ucapan itu. Nah, ketika ditanya apa itu ucapan yang kemudian masuk 70 tahun itu, salah satu diantaranya ada ulama mengatakan, ulama hadis itu adalah qadzab. Qadzab itu menuduh berzina, padahal kita tidak tahu. Jadi kalau dengar cerita pas ya benar tahu enggak engkau ngeding cari tanah. Itu bahaya. Ucapannya sedikit loh, tapi bisa menjatuhkan dalam neraka. Terakhir dari pelajaran dari hadis itu adalah bahwa memang masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Jadi kalimat idhab fadkhulil jannah bi rahmati, masuk surga dengan rahmatku kata Allah. Jadi menunjukkan bahwa masuk surga itu merupakan karunia dari Allah,
dan rahmat dari Allah. Dan itu sudah hadis yang sudah masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yudkhil ahadan amaluhul jannah, qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Amalan seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku, kata Rasulullah, kecuali Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah itu harus beramal, gitu. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah itu harus beramal soleh. Itu dalam Quran surat Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna zakah walladina bi ayatina yu'minun. Rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran surat Al-A'raf 156. Jadi sebenarnya kita masuk surga itu adalah karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah itu adalah juga harus beramal soleh. Maka dalam bahasa itu, kenapa amal-amal kita gak sebanding, Pak? Amal-amal Bapak sebagus apapun dengan nikmatnya surga yang tidak terbayangkan itu, ya gak sebanding. Itu semua karena rahmat dari Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal soleh, artinya harus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, insya Allah itu adalah kalimat perjanjian kita kepada Allah loh. Jadi bukan untuk janji palsu, bukan untuk basa-basi, bukan untuk menolak atau tidak, atau menunjukkan ketidakseriusan kita untuk memenuhi janji kita. Hati-hati, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar tulisan di WA, insya Allahnya salah, harusnya begini dan begini. Yang penting adalah tahu bahwa itu jika Allah berkehendak atau Allah menghendaki. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kita harus menyadari bahwa itu adalah bentuk janji kepada Allah yang harus kita penuhi dengan sungguh-sungguh. Namun kalau memang ada halangan, maka itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan untuk janji-janji palsu atau basa-basi atau menolak atau tidak, karena satu kalimat saja itu bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka. Hati-hati. Sama dengan kalimat yang dilarang, contoh misalnya adalah tidak boleh mengatakan begini, jika ini semua karena pertolongan Allah dan pertolonganmu, ini semua karena perlindungan Allah dan perlindunganmu. Itu hati-hati, itu kalimat bisa menjadi kalimat syirik. Jadi Rasulullah SAW pernah menegur seorang khatib, ya, seorang pembicara, mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi yang durhaka kepada keduanya, maka dia akan menjadi orang yang terhina. Lalu Rasulullah menegur, kok kalimatmu kepada keduanya? Tidak boleh, itu Allah. Aku tidak mau menjadi sekutunya Allah, kata Rasulullah. Itulah, hati-hati. Jadi Allah saja. Jadi harusnya dan yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh keduanya. Sama dengan itu. Jadi ini semua pertolongan dari Allah. Kemudian kabelasan panjenengan. Tidak boleh ini semua pertolongan Allah dan sampean. Jadi ibu butuh sesuatu, misalnya harta, lalu ada yang mau nolong, ini semua pertolongan Allah dan sampean. Sama itu Allah dengan orang itu. Jangan. Harusnya semua pertolongan dari Allah, kemudian panjenengan, harus ada kemudian. Jadi tidak disamakan. Ini kehati-hatian, ya. Berhati-hatilah, karena ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang bisa membahayakan kita, tetapi juga bisa mengangkat derajat kita. Salah satu diantaranya adalah jangan pernah membuat putus asa seseorang. Teruslah beri semangat sehingga kemudian dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semangat di dalam melakukan amal-amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.